Halo Wangsit Lovers, ketemu lagi dengan Om Jero. Oke, kali ini Om Jero akan bahas UTBK TPS 4 penalaran kuantitatif, bab kaidah pencacahan dan peluang. Oke, semoga masih semangat ya belajarnya untuk menghadapi UTBK. Oke, ini adalah materi yang keluar di UTBK, jadi kalian harus bisa. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe, like, dan komen biar tambah pinter gitu ya. Oke. Kita lihat di sini soal nomor 1 gitu ya. Soal nomor 1, bilangan palindrom adalah bilangan yang tetap sama jika urutan angkanya dibalik. Sebagai contoh, 121 merupakan bilangan palindrom, tetapi 123 bukan. Bilangan palindrom 9 angka yang dapat dibentuk menggunakan semua angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Cuman angka 9 munculnya satu kali gitu ya. Oke, di sini harus kita pahami dulu yang namanya bilangan palindrom. Apa sih bilangan palindrom? Jadi gini, bilangan palindrom misalkan 3, 1, 4, 1, 3 gitu ya. Nah, ini disebut bilangan palindrom gitu ya. Kenapa? Nah, kalau kalian baca dari kiri ke kanan, 3, 1, 4, 1, 3. Nah, sama dengan dari kanan ke kiri gitu ya. 3, 1, 413 juga gitu ya. Jadi mau dari depan bacanya atau dari belakang bacanya tetap sama gitu ya. Jadi seperti itu. Itu adalah bilangan palindrom. Nah, kita lihat di sini bilangan palindrom kalau di ujung sini 3, ini juga 3 gitu ya. Kalau ini 1, ini juga 1. Jadi ada dua angka yang sama gitu ya. Nah, cuman yang tengah-tengah ini 1. Kalau misalkan digitnya ganjil. Kalau digitnya genap gimana? Gitu ya, kalau digitnya genap misalkan 2, 3, 3, 2 gitu ya. Nah, ini adalah digitnya genap. Nah, maka di sini digitnya yang samanya ini 2, 2 gitu ya. Ini 2, ini juga ada 2 gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi nggak ada yang angka yang cuman 1 doang gitu ya. Kecuali kalau yang ganjil. Oke, jadi itu harus kamu pahami ketika digitnya ganjil sama digitnya genap gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, udah paham ya? Kalau udah paham, kita bahas gitu ya. Nah, kita lihat di sini gitu ya. Bilangan palindrom itu adalah 9 angka, artinya 9 digit gitu. Nah, 9 digit itu ganjil atau genap gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 itu kan ganjil gitu ya. Kalau ganjil, nah perhatikan di sini yang dapat dibentuk menggunakan semua angka 1, 3, 5, 7, 9. Angka 9 muncul tepat 1. Nah, yang diminta angka 9-nya hanya tepat 1. Berarti posisinya tahu dong. Yang muncul tepat 1 itu tadi di tengah-tengah gitu ya. Yaitu digit ke-5. Nah, di sini angka 9 muncul 1 gitu ya. Nah, berarti berikutnya digit 4 digit yang pertama dengan 4 digit yang terakhir gitu ya. 4 digit yang pertama, nah 4 digit yang terakhir itu pasti ngikutin 4 digit yang pertama gitu ya. Misalkan kalau di sini angka 3, maka ini juga ikut angka 3 gitu. Paham ya? Karena di sini ada 9 angka gitu ya. Pastikan keluar 22 tuh kan gitu ya. Selain yang di tengah-tengah. Kalau yang tengah-tengah itu keluarnya 1 gitu ya. Oke. Jadi berarti kita cukup menentukan 4 digit yang pertama gitu ya. Di 4 digit yang pertama kemungkinannya angka berapa aja yang bisa muncul di digit pertama ini gitu ya. Nah, otomatis angka 1, 3, 5, 7 gitu ya. Nah, itu mungkin muncul. Kenapa? Angka 9 sudah muncul di tengah-tengah sini gitu ya. Udah muncul. Jadi di sini ada angka 1, 3, 5, 7 yang muncul. Jadi ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan gitu ya. Nah, digit yang kedua
gitu ya. Digit yang kedua ada berapa kemungkinan? Ada 3. Karena udah dipakai di digit yang tengah dengan digit yang pertama gitu ya. Oke, jadi berikutnya ini sisa tinggal 2, ini tinggal 1 gitu ya. Nah udah, jadi berapa totalnya semuanya? 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Oke, jadi jawabannya adalah bebek gitu ya. Tinggal dikalikan aja semuanya. Gitu. Jadi seperti itu. Oke ya, paham? Next gitu ya. Soal berikutnya yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2. 4 kotak disusun membentuk konfigurasi persegi seperti pada gambar. 2 kelereng akan dimasukkan. Oke, di sini 2 kelereng akan dimasukin ke dalam kotaknya ya. Ke dalam kotak-kotak tersebut secara acak. Jika tiap kotak boleh berisi lebih dari 1 kelereng. Oke, jadi satu kotaknya boleh 2 ya. Karena ada 2 kelereng, jadi satu kotaknya boleh 2. Oke, maka peluang kedua kelereng tersebut tidak terletak pada baris yang sama dan kolom yang sama. Oke, kita analisa dulu nih gitu ya. Jadi ada 2 kelereng nih ditempatin di kotak-kotak di sini gitu ya. Ini ditempatin di sini. Oke, satu kotak boleh 2 gitu ya. Nah, jadi ada berapa banyak kemungkinan nih seluruhnya gitu. Jadi kita cari ruang sampelnya dulu gitu ya. Ruang sampelnya ada berapa gitu ya jumlahnya. Nah, yang pertama kita lihat misalkan satu patokan aja deh. Kalau ini kelereng hitam terus dengan kelereng biru misalkan gitu ya. Nah, seperti ini biar gampang ngebedainnya ya. Nah, jadi kemungkinan yang pertama kan bisa begini gitu. Jadi kalau misalkan kelereng hitam di kotak pertama, kita tinggal pindah-pindahin ke kelereng yang biru gitu ya. Nah, ini kan kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua gitu ya, kelereng birunya di sini dong gitu ya. Oke. Kemungkinan yang ketiga, kelereng birunya di sini gitu ya. Kemungkinan yang keempat, kelereng birunya ada di sini. Oke. Jadi untuk untuk satu kotak aja nih gitu ya, kelereng hitam bisa ada 4 kemungkinan. Karena ada 4 kotak berarti totalnya ada, nah tinggal dikali 4 ya gitu ya. Jadi karena satu kotak aja kelereng hitam menempati satu kotak ini ada 4 kemungkinan kelereng birunya gitu ya. Jadi kalau ada 4 kotak ada 16, tinggal dikalikan ya, 4 kali 4. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal tinggal cari peluang kedua tidak terletak pada baris yang sama, gitu ya, atau kolom yang sama. Nah, jadi kita harus cari nih. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini pada baris yang sama, jadi nggak boleh. Atau misalkan kelereng hitamnya nggak boleh di sini gitu ya. Nah, ini adalah pada kolom yang sama. Ini adalah satu kolom gitu ya. Ini nggak boleh gitu ya. Sesuai dengan yang diminta itu nggak boleh gitu ya. Jadi yang boleh adalah gimana gitu ya. Yang tidak pada baris yang sama atau kolom yang sama gitu. Contohnya adalah hitamnya di sini gitu ya. Nah, ini hitamnya di sini contohnya. Jadi seperti itu. Oke ya. Nah, ini tidak pada kolom yang sama atau baris yang sama. Oke. Nah, untuk satu ini aja gitu ya, ada 2 kemungkinan. Gitu ya, ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya hitamnya di bawah, birunya di atas. Kemungkinan yang kedua kan gitu ya. Kemungkinan kedua apa? Kemungkinan yang kedua hitamnya di atas gitu ya, birunya di bawah. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, ada berapa banyak kemungkinan yang gitu ya, yang tidak pada baris yang sama atau kolom yang sama. Oke, untuk ini aja ada 2 kemungkinan gitu ya, untuk diagonal yang ini ya. Terus untuk diagonal yang lain gitu. Misalkan di sini gitu ya, dengan di sini gitu ya. Nah, ini juga ada 2 kemungkinan juga kan gitu. Bisa birunya di atas, hitamnya di bawah, atau hitamnya di atas, birunya di bawah, gitu ya. Nah, oke, jadi yang diagonal ada 4 kemungkinan. Yang berikutnya bagaimana? Nah, yang berikutnya adalah
satu kotak nih, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini adalah satu kotak, gitu. Jadi kalau ini tidak terletak pada baris yang sama atau kolom yang sama gitu ya, karena terletak pada satu kotak doang gitu ya. Nah, jadi ada berapa kemungkinan? Ada 4 gitu ya, bisa di kotak yang pertama, kotak yang kedua, kotak yang ketiga, kotak yang keempat. Oke, tadi yang diagonal ada 4 gitu ya, yang diagonal ada 4, terus yang pada kotak yang sama ada 4, jadi totalnya ada 8. Jadi jumlah gitu ya, jumlah kelereng yang tidak terletak pada baris yang sama atau kolom yang sama ada 8. Jadi peluangnya adalah ada berapa gitu ya. Jadi peluangnya adalah 8/16, jadi sama dengan setengah. Oke, jadi jawabannya adalah E gitu ya. Oke, next. Berikutnya adalah soal nomor 3. Kita lihat gitu. Ini masih kaidah pencacahan gitu ya. Bilangan ganjil 5 angka memuat semua angka gitu ya. Nah, memuat semua angka, angkanya adalah 1, 2, 4, 6, 9. Ada sebanyak berapa? Oke. Jadi kita lihat di sini bilangan ganjil. Jadi ada 5 digit, 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan ganjil. Ingat, kita bisa tahu bilangan ganjil atau genap itu digit satuannya gitu ya. Digit terakhir nih di sini. Gitu ya. Jadi harus ganjil kalau bilangan ganjil. Kalau bilangan genap berarti digit satuannya harus yang genap gitu ya. Nah, ada berapa kemungkinan untuk bilangan yang ganjilnya gitu ya. Untuk yang bilangan ganjilnya ada berapa kemungkinan? Ada 2, yaitu angka 1 sama ada angka 9. Jadi 1 sama 9. Jadi ada 2 kemungkinan gitu ya. Nah, baru berikutnya adalah di digit yang pertama gitu ya. Digit pertama berapa? Nah, karena 1 udah masuk ke digit yang terakhir gitu ya, maka tinggal sisanya gitu ya. Jadi ini 4, nah ini sisanya 3, ini sisanya 2, ini sisanya 1. Nah, udah tinggal dikalikan semuanya gitu ya. Jadi berapa? Gitu ya, 4 kali 3 kali 2 kali 2. Jadi berapa? 48. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan menentukan bilangan ganjil atau bilangan genap, tentukan dari ujungnya dulu gitu. Oke. Next. Nomor 4. Kita lihat nomor 4. Bilangan ganjil 7 angka. Oke, masih bilangan ganjil ya gitu. Tapi yang diminta adalah 7 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, 8. Nah, ingat di sini 7 angka tapi angkanya ada 4. Pasti ada syarat lain nih, coba. Dengan semua angka selain 1 muncul tepat 2 kali. Oke, jadi angka 1 munculnya 1 kali, angka 2, 4, 8 munculnya 2 kali. Jadi angka-angkanya adalah 2, 2, 4, 4, 8, 8, 1 gitu ya. Nah, oke, ada 7 digit berarti kan karena di sini ada 7 angka gitu ya. Ada 7 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang diminta bilangan ganjil gitu ya. Bilangan ganjil, nah bilangan ganjilnya ada berapa? Ada 1 gitu ya. Berarti di sini cuma ada 1 kemungkinan. Nah, berikutnya bagaimana? Nah, kita di sini karena ada angka yang sama gitu ya. Ini kan 2-nya ada 2, 4-nya ada 2, 8-nya ada 2 gitu ya. Nah, di sini 2-nya ada 2 gitu ya. 4-nya juga ada 2, 8-nya juga ada 2. Karena ada yang sama, maka permutasinya ada pakai beberapa elemen yang sama rumusnya. Jadi, rumus permutasi dengan beberapa elemen yang sama. Contohnya misalkan gini, Jakarta deh gitu ya. Jakarta. Nah, kita kan bisa bikin banyak kata dari kata Jakarta. Cuman kalau ditukar A-nya doang, karena sama kan, gitu ya, nggak merubah makna, gitu ya. Jadi kalau ditukar nih A yang pertama dengan A yang kedua ditukar nggak merubah makna. Tapi kalau J sama A ditukar, itu akan merubah makna, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pakai rumus dengan beberapa elemen yang sama. Rumusnya apa, gitu ya. Nah, kalian tinggal lihat di buku Wangsit ya. Nah, jadi ada berapa digit lagi sisanya? Sisanya ada 6 digit. 1 gitu ya. Gitu ya. Ini 2 gitu ya. Oke. Sisanya ada
6 digit lagi 22, 4, 4, 8, 8. Cuman pada sama ya. Jadi rumusnya adalah gitu ya. Rumusnya adalah 6 faktorial per, nah ini kan yang samanya ada 2, berarti 2 faktorial. Ini juga ada 2, jadi 2 faktorial. Ini juga ada 2 gitu ya. Jadi 2 faktorial, oke ya. Jadi itu maksudnya. Jadi 2 yang pertama ini angka 2-nya ada 2. 2 yang kedua ini angka 4-nya ada 2. 2 yang terakhir ini yang ketiga 8-nya ada 2 gitu ya, yang samanya. Jadi yang penyebut ini adalah untuk yang jumlah yang samanya. Oke, jadi totalnya berapa nih gitu ya. Nah, kita jabarin gitu ya. Kita jabarin aja 6 faktorial 6 kali 5 gitu ya. Kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Oke, ini coret gitu ya. Ini coret sisa 2, ini coret sisa 3 gitu ya. Nah, oke, 5 kali 2 berapa? 10. 3 kali 3 9. Oke, jadi 90 jawabannya. Oke ya, paham di sini? Nah, itu kalau ada beberapa elemen yang sama, jadi harus pakai permutasi dengan elemen yang sama. Oke, next. Nomor 5. Nomor 5 bagaimana nih? Nah, peluang. Nah, jadi kalian bisa bedain ya antara peluang dengan kaidah pencacahan. Kalau kaidah pencacahan opsinya bulat seperti ini gitu ya. Kalau peluang pecahan kayak gini gitu ya. Nah, itu bedanya ya. Oke. Kita bahas nomor 5 gitu ya. Dalam suatu kompetisi, peluang menjadi juara tim A itu 2 kali dari tim B. Terus dalam kompetisi tersebut peluang tim B tidak menjadi juara adalah 3/4. Yang ditanya adalah peluang tim A tidak menjadi juara. Oke, di sini kita lihat peluang tim A menjadi juara 2 kali tim B. Oke, berarti bisa kita tulis peluang tim A gitu ya. Itu 2 kali peluang tim B gitu ya. Oke. Nah, kita tahu nih peluang tim B tidak menjadi juara. Nah, di sini ada tidak menjadi juara, berarti peluang B tidak menjadi juara, gitu ya, tinggal kasih aksen. Nah, itu sama dengan rumusnya, oke, di sini 3/4. Nah, yang ditanya di sini kan ada peluang B, gitu ya, peluang B menang, gitu ya. Oke, nah jadi peluang B menang itu sama dengan 1 min peluang B kalah, gitu kan. Jadi sama dengan berapa? Gitu, 1 kurangi 3/4. Jadinya berapa? 1/4. Oke. Nah, jadi peluang A menang adalah 2 kali peluang B menang. Peluang B menangnya adalah 1/4. Gitu ya. Tinggal masukin sini gitu ya, 1/4. Jadi peluang A menang berapa? 1/2 gitu ya. Nah, yang diminta apa? Peluang A tidak menjadi juara. Oke, peluang A kalah. Peluang A kalah gitu ya, itu sama dengan 1 kurangi peluang A menang gitu. Jadi sama dengan 1 kurangi setengah. Jadi sama dengan setengah. Oke, jadi peluang A kalah setengah. Jadi jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke, paham ya? Beres. Next, nomor 6. Oke, nomor terakhir di sini. Terdapat 2 kotak. Oke, ada 2 kotak dengan tiap kotak berisi 10 bola bernomor 1, 2, sampai 10 gitu ya. Dan tiap kotak diambil 1 bola secara acak. Peluang terambil 2 bola bernomor berbeda. Nah, oke. Di sini ada kotak gitu ya, ada 2 kotak. Nah, di sini nama bolanya bernomor gitu ya, sampai ada 10 lah gitu ya. Gitu. Nah, terus kotak yang kedua juga sama gitu ya. Ada 10 gitu ya. Nah, kalau kita ambil gitu ya. Kita ambil nih keluar 1 gitu ya. Bisa aja kan angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 sampai 10 yang keluar. Jadi ada 10 kemungkinan. Nah, kotak yang kedua juga sama. Bisa angka 1, bisa angka 2, bisa angka 3 gitu ya sampai 10 kemungkinan yang keluar. Gitu ya. Nah, yang diminta apa sih?
peluang terambil 2 bola berwarna berbeda. Jadi harus beda. Oke. Karena ini kan ada 10 gitu ya. Kita cari ruang sampelnya dulu deh ya gitu. Jumlahnya ada berapa gitu ya. Ini kan ada 10. Ini ada 10 gitu ya. Otomatis 10 kali 10 ada 100 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Terus nah di sini kan peluang terambil 2 bola berbeda gitu ya. Yang bedanya, kalau yang bedanya itu banyak banget ya, bisa 1-3, 1-2, 1-4 gitu ya, bisa 4-1, 4-3, 4 yang lain gitu ya. Nah, berarti kita tinggal cari yang sama. Yang sama kan apa? 1-1 gitu kan kemungkinannya, 2-2 gitu ya, 3-3, 4-4 gitu. Terus berapa lagi? Kemungkinannya yang keluar 5-5 sampai gitu ya, sampai 10-10. Jadi ada berapa kemungkinan ini? Nah, ini ada sebanyak 10 gitu ya totalnya. Jadi NA yang samanya gitu ya. Oke, NA yang samanya adalah ada berapa? Ada 10 gitu ya. Nih. Nah, berarti NA yang berbeda gitu ya. Gitu. Jadi dengan nomor yang berbeda berarti ada berapa? Ada 90. Jadi peluang A gitu ya yang berbeda, angka-angka yang berbeda adalah 90/100 gitu ya. Tinggal coret-coret jadi berapa? 9/10. Oke. Jadi seperti itu ya. Jawabannya adalah dodol. Paham di sini? Karena yang diminta adalah 2 bola bernomor berbeda. Gitu ya. Sedangkan yang samanya ada berapa yang samanya? Ada 10 gitu kan. Nah, berarti yang berbedanya tinggal dihitung 10 100 dikurangi 10 jadi 90 gitu. Paham ya di sini? Karena kan totalnya ada 100. Nah, yang samanya ada 10 berarti yang bedanya ada 90. Yang ditanya adalah peluang terambil 2 bola bernomor berbeda gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 9/10. Oke, paham ya di sini? Oke, semoga makin paham, makin bisa dan nanti UTBK lancar menjawabnya. Amin. Semoga lulus SBMPTN 2020.